Memalukan, Raffi Ahmad menangis usai Sahnas ketahuan selingkuh dan bukti nyata. Geger, Lady Nayoan gugat cerai Randy usai Sahnas akui perselingkuhannya. Kamu sudah mempermalukan keluarga. Saya ini image setia, tidak pernah terlena. Kamu sebagai adik sudah merusak ini dan membuat saham Sultan Entertainment turun gara-gara berita ini. Ini berita kalian membuat adik seperti apa tuh? Coba mengakui. Adanya booking hotel yang diduga dilakukan oleh Sahnas gitu ya, diduga nih ya. Apakah perselingkuhan itu bisa dilaporkan pidana gitu Bang? Perselingkuhan itu ada dua Bang. Nah, salah satunya tidak bisa dipidana Bang. Jadi nggak bisa dipidana tuh yang sebenarnya Bang? Yang hanya perasaan Bang. Kecuali kalau misalkan yang dia sudah betul-betul ketahuan melakukan persetubuhan. Persetubuhan badan maksudnya gitu. Perzinahan ini delik aduan absolut. Jadi benar-benar harus ada aduan dong ya? Aduan dari pihak yang betul-betul merasa dirugikan. Nah, siapa yang berhak mengadukan Bang? Suaminya atau istri? Kata Mereka ini udah berani kan, yang perempuannya berani, suaminya tahu gitu. Yang ibaratnya suamiku juga udah berani kan, akunya udah tahu gitu. Bahkan keluarga yang perempuannya juga udah tahu kok gitu. Dari pihak iparnya udah ada pernah waktu yang ketahuan Januari udah pernah nggak datengin lokasi syuting suamiku gitu, nanyain lo main-main ya sama ini, jadi tahu iparnya itu udah ada pernah datengin sama ada orang lah kayak gitu, kayak ibaratnya kayak mungkin ya ibaratnya kayak lo mainin saudara gue ya misalnya kayak gitu, udah pernah diamprokin gitu, dia udah pernah datengin. Jadi kalau dibilang nggak ada yang tahu, semuanya kayaknya udah tahu, tapi mereka belum berani kayak untuk mungkin ngelepas gitu ya, satu ngelepas suaminya, satu ngelepas istrinya gitu. Oke. Dia aku kasih aja nih yang kalau cinta nih yang berani aja sekalian gitu. Nggak ada perasaan bersalah pas di jalan? Ada. Menghantui? Banget. Bingung mau keluarnya gimana? Gimana cara keluarnya waktu itu? Lu sempat berpikir mau berhenti? Iya, gue nggak tahu cara berhentinya kayak gimana. Terus gue udah maafin gue aja deh. Cuma satu hal, kalau mau hukum gue. Tapi jangan hukum istri gue, jangan hukum anak-anak gue. Mereka nggak pantas dapetin bersikap dipermalukan kayak gue. Kalaupun harus gue dipermalukan, gue aja. Tapi muliakan mereka, gue aja. Kalau misalnya outcome-nya bakal kayak dan terjadi kan, ya udah gue aja, anak-anak gue ya. Jadi jangan, mereka jangan disentuh, tolong jagain. Kalau yang harus jatuh gue jatuh. Lu paham konsekuensinya? Sekarang gue ngerti kenapa lu hadapin. Karena lu bisa memilih lagi. Iya, berarti kalau kita mungkin dengan sana nih, step kita kan punya salib kita masing-masing. Ya gue harus selesaiin salib gue. Gue juga udah ada perasaan, udah ada. Ada perasaan berarti benar ya? Iya. Bilang ada perasaan lo ya? Iyalah kok, maksudnya. Ya udahlah. Iya, saking berapa besar perasaan lo sampai akhir jadi tato? Ada yang bilang Boyan itu, ah? Bukan ya? Benar ya? Iya. Bukan istri lu juga, bukan Lady? Bukan. Oh benar dia? Valid ya? Apa yang ada di otak kau itu? Kok pergi bikin tato di sana? Lu sakit? Kalau lu sakit, obat. Gue cuma mikir ya, obat gua. Cuman konsekuensinya nih yang berat. Karena kan lu kerja di dunia entertain, di mana orang-orang udah pasti akan melihat lu dan ngecap lu sebagai buruk-buruknya nih ya, pria tukang selingkuh. Maaf ya. Gambar tato tadi itu tato cewek itu? Iya. Bukan tato kamu? Bukan. Kenapa kamu pikir itu bukan tato kamu? Ini dia mengakui. Jadi pas aku lagi mengakui bahwa itu fotonya si S. Secinta itu ya berarti? iya. Setidaknya kan kalau perempuan kan jadi istri, jadi ibu. Kalau aku mungkin gagal jadi istri gitu kan, Dok. Tapi aku semoga nggak gagal jadi ibu. Kita itu kan cuma punya dua tangan, kata Raffi. Kita itu cuma punya dua tangan. Kita nggak mungkin bisa nutup mulut berjuta-juta orang buat mereka nggak bisa ngomong. Kita cuma punya dua tangan, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita tutup telinga kita untuk tidak mendengarkan apa yang mereka omongin. Kita nggak bisa memberhentikan orang, larang orang mau ngomong apa, itu kan hak mereka.
kita nggak bisa tutup mulutnya mereka satu-satu. Nggak cukup dong tangannya, jadi kita cuma punya 2 tangan, ya udah tutup telinga aja. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya, dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan halayak publik atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang pada keluarga saya, kebaikan internal keluarga saya. Dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi saya minta doanya dan saya minta permohonan maaf saya ini semoga diterima oleh halayak publik, oleh warga Indonesia, teman-teman media. Dan saya ingin berfokus untuk membenahi kerusakan yang telah saya buat ke keluarga saya, masalah internal keluarga saya. Dan saya mohon doanya supaya saya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, terutama pada keluarga saya. Semoga keluarga saya membukakan pintu maaf sebesar-besarnya kepada warga Indonesia, halayak publik. Saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan ini akan terus menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk saya. Semoga saya menjadi orang yang lebih baik. Saya minta doanya aja, minta supportnya aja. Semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kalau Nanas itu sama Dede gimana? Nanas itu sama Dede, restorannya berpisah, yang satu di mana, yang satu di mana. Terus Kenapa sih emang kamu nanya-nanya aku punya suami atau enggak? Kamu lagi cari istri? Karena kamu tuh tipe aku banget gitu. Masa sih? Sorry ya, tapi aku udah punya suami. Selingkuh hingga buat tato wajah Syahnas di punggung. Warganet rujak Randy, sakit nih orang. Ini orang mah gak sakit, ini orang kaya loh, duitnya banyak. Lu lihat aja dia bisa nato satu punggung. Kalau orang sakit mah menggigil, lagi berobat. Bayangin, contoh nih gue sendiri, gue punya tato. Itu aja gak selesai, kenapa? Dulu kehabisan duit gue, gak ada duit gue nato, lanjutin tatonya. Tapi sekarang kalau gue mau lanjutin, gue gak punya nyali. Makanya, gue takjub banget sama si Kejair nih. Dia bisa nato muka cewek yang katanya selingkuhan nih itu setengah punggung. Wow, gila sih. By the way, netizen pada nanya kan, bertanya-tanya, ini muka istrinya atau Syahnas? Kalau gue pribadi, gue bertanya lebih dari itu. Pernah gak kalian bertanya, kenapa sih ada foto wanita di bawah harimau, mulut harimau, dan harimaunya seperti lagi mengaum setiap malam? Apa ya itu artinya? Baru-baru ini viral di media sosial usai Lady Nayon singgung soal perselingkuhan Syahnas dengan sang aktor ganteng dan rupawan Randy. Akhirnya Randy klarifikasi mengenai perselingkuhan mereka. Meski hingga kini Syahnas masih belum buka suara menanggapi dugaan perselingkuhannya dengan Randy. Pihak Lady Nayon seolah tak ambil pusing mengenai hal itu. Kuasa hukum Lady Nayon, Timothy Ezra Simanjuntak, mengatakan kliennya tak menuntut pengakuan dari Syahnas. Alih-alih memburu pengakuan adik Raffi Ahmad tersebut, Lady Nayon pilih fokus mengurus 3 anaknya saja. Kalau sekarang Ibu Lady untuk secara ini pers conference bilang, kalau bisa sih santai saja, jangan terlalu geduh. Karena yang kita pertimbangkan adalah anak. Anak juga sudah mau gede, usai beberapa kali dipertemukan, di mana usianya 5 tahun. Nah, itu konkret dari Bu Lady, dan saya adalah sejuk-sejuk saja. Jadi nggak pengen merambat keluar ke oknum ini itu. Toh, netizen juga tahu, lah ini seperti moral, justice ke depannya. Kira-kira seperti itu. Terang Timo Ezra Simanjuntak dikutip di salah satu akun resmi ternama. Singgungan mengenai harapan Lady Nayon agar Syahnas minta maaf di depan publik atas dugaan perselingkuhannya dengan Randy. Pengacara mengatakan kini kliennya juga lebih fokus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin Bu Lady sekarang berserah, lebih dekat sama Tuhan. Jadi fokusnya ke sana lah. Kira-kira itu, jelas Timothy. Mengenai Lady Nayon dan Randy Kiarnet melakukan mediasi internal, pihak pengacara mengaku belum mendapatkan informasi lebih dalam.
Lady Nayeon hanya menegaskan jika hubungannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi setelah sang suami selingkuh berkali-kali di belakangnya. Nah, kalau saya terlalu dalam begitu, takutnya namanya keluarin masa lalu. Namanya kan ini udah bertahun-tahun ya, dari Agustus kalau nggak salah. Dan udah 3 kali juga ketahuan lagi. Jadi saya nggak nanya ke situ. Nggak terlalu dalam, kata Timothy Ezra Simanjuntak. Timothy mengatakan jika Lady Nayeon sedang mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengajukan gugatan cerai. Lady Nayeon disebut-sebut bakal mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negara Bekasi, Jawa Barat. Lantas saja, netizen terheran-heran usai keputusan mereka. Belum selesai mengajukan cerai, ini masih dalam proses yang sangat penting. Tanda tangan surat kuasa dalam pelan-pelan dipikirkan matang-matang dari Bu Lady. Juga ada akibat dampak terdapat anaknya. Kalaupun jadi mengajukan cerai, ya kalaupun jadi ya, kita nggak boleh mendahului Tuhan. Kalau ada ini akan ada di depannya. Gimana kalau domisilinya di PN Bekasi? Beber Timothy Ezra Simanjuntak. Lady Nayeon mengaku bulat untuk berpisah dengan sang suami, Randy Kjarnet. Keputusan itu diambil Lady Nayeon setelah lelah menghadapi perselingkuhan sang suami dengan Syahnas. Bagi Lady Nayeon, cerai dengan Randy Kjarnet adalah jalan terbaik untuknya dan anak-anak mereka. Menurut Lady, ia tak menemukan alasan tepat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Randy. Ia menatap berpisah karena belum ada satu alasan, atau bagaimana nanti kalau kita berpisah. Atau juga bagaimana ya kalau misalkan kita tidak jadi berpisah. Jadi yang terbaik ya udah deh, kita pisah aja, kata Lady Nayeon dikutip dari channel YouTube Feni Rosa Official. Untuk saat ini Lady Nayeon mengaku hanya perlu sendiri setelah membongkar skandal perselingkuhannya sang suami. Lantas, bagaimana menurut Anda?